Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Baitul Mukminin Jombang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pengajian rutin yang pada malam hari ini dengan materi dari kitab Rawai'ul Bayan fi bayani ahkamil Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan investasi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-Fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang surat Al-Fatihah, yang malam hari ini masuk pada kajian yang terkait dengan hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Ada beberapa hukum yang akan disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, al-hukmul awwalu halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Apakah ayat basmalah
itu merupakan ayat dari Al-Qur'an. Ajma'al ulama'u annal basmalata al-waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala. Para ulama sepakat bahwa basmalah ini merupakan ayat yang ada di dalam surat An-Naml, yaitu firman Allah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ayat basmalah di dalam surat An-Naml seperti yang saya bacakan tersebut. Dan ini semua ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim ini ada di dalam surat An-Naml. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihati wa min awwali kulli suratin amlah. Akan tetapi mereka kemudian berbeda pendapat apakah ayat basmalah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah dan termasuk ayat dari setiap awal surat di dalam Al-Quran. Ini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin wa huwa madhabus Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang pertama adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa ayat basmalah ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah dan merupakan ayat dari setiap awal surat di dalam Al-Quran kecuali surat Al-Bara'ah. Yang kedua, laisat ayatan la minal Fatihati wala min syai'in min suwaril Qur'an wa huwa madhabu Malik rahimahullah. Pendapat yang kedua ini pendapat madhabnya Imam Malik, yaitu basmalah bukan termasuk bagian dari ayat surat Al-Fatihah dan bukan bagian dari surat-surat di dalam Al-Quran. Ini pendapat yang kedua, madhab Imam Malik. Pendapat yang ketiga, hiya ayatun tammatun minal Qur'an unzilat lil fasli baina suwar walaisat ayatan minal Fatihati wa huwa madhabu Abi Hanifah rahimahullah. Pendapat yang ketiga ini madhab Imam Abu Hanifah, bahwa basmalah ini adalah ayat sempurna di dalam Al-Quran, bukan bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah. Dan ayat basmalah ini diturunkan lil fasli baina suwar, untuk memisahkan antar surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali di dalam surat Al-Bara'ah itu. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing madhab yang saya jelaskan tadi memiliki dalil yang sama-sama kuat. Madhab Syafi'i yang berpendapat bahwa basmalah ini merupakan bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah, itu juga dasar hadisnya ada. Begitu juga madhab Maliki yang berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah, itu juga
ada beberapa dalil hadis yang menjadi dasar dari madhab Imam Maliki. Begitu juga pendapat dari madhab Imam Hanafi. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah mengikuti sesuai dengan yang kita yakini. Maka kalau kita meyakini dan mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, berarti membaca basmalah itu ketika membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Kalau membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca basmalah, maka membaca Fatihahnya tidak sempurna. Itu jika kita mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan bagi yang mengikuti madhabnya Imam Malik, maka ketika membaca surat Al-Fatihah ini tidak harus membaca ayat basmalah, karena bukan termasuk bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah menurut pendapatnya Imam Malik. Begitu juga menurut pendapatnya madhab Imam Hanafi. Oleh karena itu, bagi orang Islam yang pernah pergi haji atau ibadah umroh, maka di sana akan menemukan bacaan imam di Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi. Ini ketika membaca surat Al-Fatihah itu tidak membaca basmalah. Berarti imam di Masjidil Haram dan imam di Masjid Nabawi ini memilih untuk mengikuti madhabnya Imam Malik atau madhabnya Imam Hanafi. Jadi tidak masalah bagi kita yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, ya tetap harus membaca basmalah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memahami pendapat-pendapat para ulama tentang basmalah ini apakah merupakan bagian ayat dalam surat Al-Fatihah atau tidak, kemudian masuk kepada hukum yang kedua, al-hukmu ats-tsani, ma huwa hukmu qiraatil basmalati fis shalah. Bagaimana hukum membaca basmalah di dalam sholat? Ini para ulama juga berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan pendapat mereka tentang apakah basmalah ini merupakan bagian dari ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Maka menurut madhabnya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa basmalah ini merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, maka membaca basmalah dalam sholat ketika membaca Fatihah itu hukumnya wajib dalam semua sholat, dalam semua rokaat sholat. Karena setiap rokaat di dalam sholat ini wajib hukumnya membaca Fatihah. Maka kalau basmalah ini tidak dibaca pada saat membaca surat Al-Fatihah, menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, Fatihahnya tidak sempurna. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, maka otomatis berpengaruh kepada sholatnya. Sholatnya tidak sempurna, bahkan sholatnya batal, karena Fatihah merupakan rukun di antara rukun-rukun di dalam sholat. Ini mengikuti madhab Syafi'i yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, madhabnya Imam Malik,
madhab Maliki, beliau berpendapat ila man'i qiraatiha fi sholatil maktubati jahron kanat au sirron la fi istiftahil qur'ani wala fi ghairiha minas suwar wa ajazaha fin nafilah. Menurut Imam Malik malah tidak boleh, bukan hanya sekedar, bukan bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah, tetapi membaca basmalah di dalam sholat itu menurut Imam Malik malah tidak boleh. Oleh karena itu bagi yang mengikuti madhabnya Imam Malik memang tidak membaca basmalah. Justru membaca basmalah itu tidak boleh. Ini menurut pendapatnya madhab Imam Malik. Sedangkan menurut madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, ila annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al fatihati fi kulli raka'atin min raka'ati shalah. Madhabnya Imam Hanafi ketika membaca surat Al-Fatihah ini boleh membaca basmalah, tapi membaca basmalahnya ini dengan suara pelan. Pada sholat-sholat yang jahriyah seperti sholat maghrib, isya, dan subuh, imam kadang-kadang kita mendengar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu membaca Fatihah, tapi membaca basmalah ketika membaca Fatihah, tapi membaca basmalahnya dengan suara pelan. Nah ini berarti mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Abu Hanifah juga berpendapat wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasanun. Apabila membaca basmalah ini dibaca setiap kali membaca surat di dalam Al-Quran, maka itu hukumnya baik. Imam Syafi'i berpendapat hukumnya wajib, Imam Maliki berpendapat tidak boleh, sedangkan Imam Hanafi berpendapat baik jika dibaca. Ini yang harus kita pahami dari berbagai perbedaan pendapat antar madhab tersebut. Kemudian permasalahannya, bagaimana jika sholat yang makmumnya ini Fatihahnya membaca basmalah, akan tetapi imamnya ketika membaca Fatihah ini tidak membaca basmalah, apakah sah sholat jamaahnya? Kalau kebalikannya tidak ada masalah, imamnya membaca basmalah, makmumnya mengikuti madhab yang tidak membaca basmalah, tidak ada masalah. Maka para ulama ini berbeda pendapat, tetapi pendapat yang paling benar dan diikuti oleh kebanyakan ulama, sholat jamaah yang makmumnya membaca basmalah, akan tetapi imamnya tidak membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah, itu hukumnya tetap sah sholat jamaahnya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang pernah ibadah haji, yang pernah ibadah umroh, yang selama di Indonesia ini misalnya sholatnya selalu membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah, itu tidak usah khawatir ketika di sana ternyata imamnya tidak membaca basmalah pada saat membaca surat Al-Fatihah. Itu pendapat yang paling benar dan diikuti oleh sebagian besar ulama. Sholat jamaahnya sah, sholat jamaahnya sah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dikembangkan lagi misalnya dalam madhab Syafi'i itu
ada kesunahan membaca kunut dalam sholat subuh. Kesunahan membaca kunut dalam sholat subuh. Sedangkan madhab yang lain, madhab Hanafi dan madhab Maliki, itu tidak disunnahkan kunut dalam sholat subuh. Bagaimana misalnya makmum yang biasa kunut dalam sholat subuh bermakmum kepada imam yang tidak membaca kunut dalam sholat subuh. Kalau tadi Fatihah saja, makmum yang membaca basmalah bermakmum kepada imam yang tidak membaca basmalah itu hukumnya sah. Padahal membaca basmalah dalam madhab Imam Syafi'i itu hukumnya wajib. Apalagi masalah kunut yang dalam madhab Imam Syafi'i sendiri ini hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Maka otomatis sholatnya sah bagi makmum yang mengikuti imam sholat subuh yang tidak membaca kunut. Begitu juga sebaliknya, kalau imamnya membaca kunut, makmumnya tidak membaca kunut, jadi makmum biasa sholat subuh tidak membaca kunut, bermakmum kepada imam yang membaca kunut, bagaimana hukum sholatnya? Hukumnya tetap sah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masalah yang kedua tentang membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Sedangkan hukum yang ketiga, hal tajibu qiraatul Fatihati fis sholati, apakah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib? Ini ternyata juga para ulama berbeda pendapat. Hanya pendapatnya di sini ada dua, antara madhabnya Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmadnya sama. Mereka berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib, bahkan merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang sholat ini wajib membaca Fatihah dalam setiap rokaatnya. Wajib. Tentang apakah tadi ketika membaca Fatihah harus membaca basmalah atau tidak, itu sudah kita jelaskan. Tapi apakah di dalam sholat itu wajib membaca Fatihah? Maka madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali ini berpendapat hukumnya wajib dan merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat, sehingga apabila di dalam rokaat itu tidak membaca Fatihah, ya, kemudian dia tidak nambah rokaat, maka hukum sholatnya tidak sah. Ini berdasarkan dalil hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah menurut madhab tiga tadi itu bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nah, ini menjadi ada beberapa permasalahan yang harus kita pahami dalam masalah ini. Yang pertama, makmum dalam sholat berjamaah ini ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Bahkan imam sudah hampir selesai membaca surat, makmum baru datang.
Ketika makmum takbiratul ihram misalnya, selesai takbiratul ihram, imam kemudian rukuk. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Maka makmum setelah takbiratul ihram langsung mengikuti rukuknya imam. Langsung mengikuti rukuknya imam. Berarti tidak membaca doa iftitah, tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak. Terus bagaimana hitungan rakaatnya? Pada saat dia masih sempat mengikuti rukuknya imam setelah takbiratul ihram, meskipun tidak sempat membaca doa iftitah dan tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, maka rakaatnya dihitung penuh, dihitung sempurna. Itu batas minimal bisa dihitung rakaat bersama dengan imam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi imam rukuk begini, makmum baru takbiratul ihram, maka makmum harus ikut rukuk bersama dengan imam. Jadi tidak perlu membaca Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah. Dan rakaatnya dihitung penuh. Tapi kalau makmum takbiratul ihram Allahu Akbar bersamaan dengan imam rukuk, kemudian ketika makmum ini akan rukuk, ternyata imam sudah bangun dari rukuk, sudah berdiri i'tidal, maka makmum tidak perlu rukuk. Makmum tidak perlu rukuk. Lah kemudian apa yang harus dilakukan? Mengikuti imam, karena imam sudah berdiri, maka makmum ya berdiri setelah takbiratul ihram itu. Setelah itu imam sujud, maka makmum mengikuti sujud. Bagaimana menghitung rakaatnya? Rakaat itu tidak dihitung. Jadi rakaat tersebut tidak dihitung karena makmum tidak sempat mengikuti rukuk bersama dengan imam. Itu yang pertama. Nanti rakaat kedua kan berarti sudah bareng dengan imam. Kalau sholat maghrib rakaat ketiga juga sudah bareng dengan imam berdirinya. Kalau sholat isya rakaat keempatnya juga sudah bareng dengan imam. Maka wajib membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna. Wajib membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna. Bagaimana misalnya yang kedua, makmum lupa membaca Fatihah. Biasanya ini juga pernah ya terjadi, karena makmum itu biasanya mendengarkan bacaan imam dulu. Maka pada saat mendengarkan bacaan imam itu, makmum ternyata lupa tidak membaca Fatihah. Mestinya ketika imam dalam sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh pada rakaat pertama dan kedua setelah selesai baca Fatihah, itu imam membaca surat. Membaca surat setelah membaca Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib, bukan merupakan rukun. Makmum karena mendengarkan bacaan imam ini lupa tidak membaca Fatihah, sehingga ketika imam ini rukuk, makmum baru sadar kalau dia ini lupa belum baca Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Ya dia ikut rukuk bersama dengan imam. Tapi rokaat ini yang dia lupa tidak baca Fatihah tadi, maka tidak dihitung. Rokaatnya tidak dihitung. Kalau tidak dihitung, berarti nanti setelah imam salam, maka dia wajib menambah, mengganti rokaat sempurna untuk menggantikan rokaat yang tadi dia lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu caranya begitu. Tapi kalau lupanya misalnya
Imam belum rukuk, imamnya membaca ayatnya ini panjang. Tengah-tengah membaca ayat itu, makmum lupa belum baca Fatihah. Masih ada waktu untuk membaca Fatihah. Ya saat itu dia langsung membaca Fatihah dan disempurnakan bacaan Fatihahnya. Jadi seperti itu. Permasalahan-permasalahan di dalam sholat ini penting agar supaya sholat yang kita kerjakan ini sah menurut hukum syariatnya. Jadi itu yang paling utama, sah dulu menurut hukum syariat. Kalau sah menurut hukum syariat, maka tinggal berharap sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana berharap sholat kita ini diterima oleh Allah kalau dalam rakaat sholat ini ada yang tidak sempurna? Ada rukun yang ditinggalkan, secara syariat saja sudah tidak sah. Maka tidak mungkin kemudian berharap dapat diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting memahami hukum syariat yang benar. Kemudian setelah kita memahami itu, kemudian kita melaksanakan sesuai dengan hukum yang benar, baru kemudian kita berharap apa yang kita lakukan ini termasuk di dalam ibadah, berharap ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut madhabnya Imam Hanafi, membaca Fatihah ini tidak merupakan rukun di dalam sholat, tetapi yang wajib itu adalah membaca Al-Quran. Jadi Imam Hanafi ini pendapatnya yang penting membaca Al-Quran. Ya, boleh 1 ayat, boleh 2 ayat, boleh berapa ayat terserah. Tidak harus membaca Fatihah. Itu madhab Hanafi, tetapi meskipun kita haji, kita umroh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu tidak ada imam yang tidak membaca Fatihah. Semua imam membaca Fatihah di dalam sholat mereka. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami dalam masalah membaca sholat, membaca Fatihah di dalam setiap rakaat dalam sholat. Jadi hanya madhab Hanafi yang tidak berpendapat bahwa Fatihah ini merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Sementara madhab yang lain semuanya sepakat bahwa membaca Fatihah itu merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Hukmur Rabi'u, hukum yang keempat, dan ini masalah hukum yang terakhir di dalam surat Al-Fatihah. Hal yakra'ul ma'mum khalfal imam. Ini juga menjadi masalah yang penting yang selama ini mungkin ada di antara kita yang belum memahami dengan benar. Apakah makmum itu masih wajib membaca Fatihah sementara imamnya ini sudah membaca Fatihah? Apalagi dalam sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh, rakaat pertama dan kedua imam sudah membaca Fatihah dengan keras. Sementara makmum mendengarkan bacaan imam itu. Apakah makmum ini masih diwajibkan untuk membaca Fatihah? Maka ittafaqal ulama ala annal ma'muma idza adrakal imama raki'an fa innahu yahmilu anhul qiraah. Para ulama sepakat kalau makmum dalam sholat berjamaah ini mendapati imam dalam posisi rukuk setelah makmum takbiratul ihram, kemudian posisi imam sedang rukuk, maka makmum langsung mengikuti rukuk dan makmum tidak wajib membaca Fatihah dalam rakaat tersebut.
Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika ketinggalan rakaat yang pertamanya makmum, ini bisa imam rakaat pertama, bisa rakaat kedua, bisa rakaat terakhir, bisa. Tapi makmum ketinggalannya ini dalam rakaat pertamanya makmum. Kalau setelah takbiratul ihram mendapati imam sudah rukuk, maka makmum langsung ikut rukuk bersama dengan imam, tidak perlu membaca Fatihah, dan Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itu semua ulama sepakat. Jadi li ijma'ihim ala sukutil qiraati anhu biruku'il imam. Karena mereka juga sepakat kalau imam ini sudah rukuk, maka makmum yang ketinggalan tadi ini justru tidak diperbolehkan untuk membaca Fatihah agar rakaatnya sempurna, maka dia langsung ikut rukuk bersama imam. Ada kadang-kadang kita lihat dalam sholat berjamaah itu, makmum ketinggalan takbiratul ihram ini, imam sudah rukuk, makmum masih takbiratul ihram. Ketika selesai takbiratul ihram, imam sudah naik dari rukuk. Loh, makmum begini kadang-kadang kita lihat itu rukuk sendiri. Makmum kita lihat rukuk sendiri padahal imamnya sudah berdiri. Makmum yang begini ini salah. Jadi makmum yang begini salah karena dia tidak mengikuti imam. Wong imam sudah berdiri. Padahal kewajiban makmum itu adalah mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dalam salat berjamaah yaitu imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau makmum salatnya ketinggalan, nggak sempat mengikuti rukuk bersama imam, ya nggak usah rukuk sendiri. Itu namanya bukan sholat jamaah, namanya sholat sendiri namanya. Nah, wa amma idza adrakahu qa'iman fahal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam, ikhtalafal ulama fi dzalika. Nah, permasalahannya adalah apakah makmum dalam sholat berjamaah yang imamnya sudah membaca Fatihah ini, apakah makmum juga wajib membaca Fatihah? Kalau madhabnya madhab Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad, makmum tetap wajib membaca Fatihah. Kapan waktu membaca Fatihahnya? Membaca Fatihahnya ketika imam membaca surat. Jadi makmum membaca Fatihah jangan bersamaan dengan imam membaca Fatihah, jangan. Kewajiban makmum ketika imam membaca Fatihah ini, makmum wajib mendengarkan. Makmum wajib mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran itu dibaca, maka hendaklah mereka mendengarkan bacaan tersebut agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Itu yang madhab Syafi'i. Makmum kalau rakaat pertama dan kedua, karena imamnya membaca Fatihahnya dengan suara keras, maka makmum pada saat itu mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Setelah imam selesai membaca Fatihah kemudian melanjutkan membaca surat, maka makmum baru memulai membaca Fatihah. Itu cara membaca Fatihah bagi makmum yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ini kalau dipraktekkan di dalam sholat 5 waktu, ini insya Allah hampir tidak ada masalah. Karena sholat 5 waktu ini insya Allah sholatnya ini biasa. Yang menjadi masalah itu kalau ini kemudian dipraktekkan di dalam sholat tarawih. Sholat tarawih, bacaan imamnya cowopet. Di kampung-kampung imam biasanya setelah Fatihah baca qul huwallahu itu juga cowopet. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad, qul huwallahu ahad. Ini makmum, bagaimana makmumnya? Menurut madhab Asy-Syafi'i, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah.
Kalau imam bacanya cepat, makmum ya bacanya cepat supaya nutut mengikuti semua gerakan-gerakan imam. Ya, belajar membaca Fatihah dengan cepat. Ya, ini untuk sholat tarawih. Kalau tidak nutut sudah belajar, ya nyari imam yang kira-kira bagi makmum ini cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena kalau Fatihahnya tidak sempurna, maka sholatnya juga tidak sempurna menurut madhab Asy-Syafi'i. Demikian, mudah-mudahan diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.